Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 akuntansi 6, nomor absen 25-30 akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum pada bagian norma dan sanksi. Kenalkan, nama saya Tanti Lauranisi. Pelanggaran terhadap satu hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau sering disebut dengan norma. Norma dibagi menjadi 4, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Pada hakikatnya, pelanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan norma yang dilanggar. Menurut para ahli, sanksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Black's Law Dictionary, sanction atau sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan tanggungan, tindakan atau hukuman yang memaksa seseorang untuk menaati perjanjian atau menepati ketentuan undang-undang. Yang ketiga, menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia atau fakta sosial yang mengganggu masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi itu bersifat memaksa. Saya Siska Amelia. Sanksi dan norma dalam masyarakat. Yang pertama, agama, yaitu petunjuk hidup dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah. Contohnya, beramal, beribadah, dan tidak berjudi. Sanksi agama termasuk ke dalam sanksi yang tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal. Contohnya dosa ataupun pahala. Yang kedua, kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya perbuatan. Contohnya, berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksi ini termasuk ke dalam sanksi yang tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya merasakan malu, merasakan menyesal, dan lain sebagainya. Saya Winda Sundari. Norma kesopanan. Pengertian dari norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Sanksi dari norma kesopanan adalah tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, dan pengucilan dalam pergaulan. Norma hukum. Pengertian dari norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berisi perintah serta larangan. Contoh dari norma hukum adalah harus tertib, harus sesuai dengan prosedur, dan dilarang mencuri. Sanksi dari norma hukum adalah tegas dan nyata, serta memikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Maka nama saya Rohman. Alur pemberian sanksi untuk pelanggar hukum di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Saya Rohmaruningsi. Dalam sanksi hukum itu terdapat 2 sifat. Yang pertama sifat tegas dan yang kedua sifat nyata. Sifat tegas berarti adanya aturan yang dibuat secara material, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi pada pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman. Dalam sifat tegas itu terdapat 2 pidana. Yang pertama pidana pokok dan yang kedua pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Dan yang kedua itu pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dan yang kedua itu bersifat nyata, yang berarti adanya aturan yang dibuat secara material
ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perilaku atau perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pada pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Yang kedua, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat itu diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Yang ketiga, sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri jika seorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Tentu saja ia di dalam batinnya merasa bersalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.